Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ganjar Gumilar, SSN MSN, peserta sertifikasi dosen tahun 2026 gelombang 1 dengan nomor NUPTK 5437 7686 6913 0352. Jabatan fungsional lektor, status kepegawaian dosen tetap, status keaktifan aktif, program studi S1 Seni Rupa, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom. Video ini diperuntukkan sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Seni. Mata kuliah ini kodenya FEK 3N BB2 dengan bobot 2 SKS dan diberikan di semester 6. Adapun deskripsi mata kuliah Sosiologi Seni adalah sebagai berikut. Mata kuliah Sosiologi Seni merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Seni Rupa yang membahas seni rupa sebagai fenomena sosial melalui pemikiran Arthur Danto, Howard Becker, dan Pierre Bourdieu. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep medan seni, jejaring aktor, serta dinamika nilai dan pentahbisan artistik dalam praktik seni rupa kontemporer. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana praktik seni tidak hanya dibentuk oleh kualitas estetik karya, tetapi juga dibentuk oleh berbagai aktor dan institusi yang berperan di dalamnya, seperti kurator, galeri, balai lelang, kolektor, dan institusi seni. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hubungan antara praktik artistik, legitimasi sosial, serta dinamika pasar seni secara kritis. Perkuliahan diselenggarakan melalui pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring melalui CELOE Learning Management System atau LMS Universitas Telkom. Melalui LMS, mahasiswa dapat mengakses rencana pembelajaran semester, bahan ajar, materi perkuliahan, serta mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran dan penugasan secara daring. Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi presentasi, diskusi, problem-based learning, serta fokus pembelajaran daring. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual terhadap sosiologi seni, tetapi juga didorong untuk menggunakannya dalam membaca dan menganalisis praktik seni rupa kontemporer secara kritis. Pada capaian pembelajaran, mata kuliah ini mendukung 2 CPL Prodi, yaitu CPL 3, mampu menguasai pengetahuan dasar dan konsep seni rupa dalam mengaplikasikan serta menganalisis karya seni rupa, dan CPL 8, mampu mengkaji dan menganalisis persoalan seni rupa dengan menggunakan metode ilmiah untuk pengembangan keilmuan seni rupa. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan meliputi CPMK 1, mampu memahami definisi dan konsep dasar sosiologi seni. CPMK 2, mampu memahami ragam pendekatan sosiologi seni terhadap dinamika seni rupa. CPMK 3, mampu menguraikan tumpang tindih antara nilai estetik dengan validasi sosiologis. Dan CPMK 4, mampu menyusun strategi pengembangan karir kesenimanan. Melalui capaian pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori-teori sosiologi seni, tetapi juga mampu menerapkannya untuk menganalisis praktik seni rupa kontemporer, serta menyusun strategi pengembangan karir profesional di bidang seni rupa. Selanjutnya, pada mata kuliah Sosiologi Seni, media pembelajaran yang digunakan meliputi rencana pembelajaran semester atau RPS, bahan ajar dan materi presentasi, serta Learning Management System Universitas Telkom sebagai media pendukung pembelajaran daring.
Melalui LMS, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengikuti forum diskusi, mengumpulkan tugas, serta memperoleh informasi terkait pelaksanaan perkuliahan. Selain itu, pembelajaran juga didukung dengan berbagai referensi akademik, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun studi kasus yang relevan dengan topik perkuliahan. Referensi tersebut digunakan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap teori dan praktik sosiologi seni. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah sosiologi seni meliputi 1. Pemahaman mengenai definisi, ruang lingkup, dan konsep dasar sosiologi seni sebagai landasan dalam memahami seni rupa sebagai fenomena sosial. 2. Kajian terhadap berbagai pendekatan sosiologi seni melalui pemikiran Arthur Danto, Howard Baker, dan Pierre Bourdieu. Melalui konsep art world, medan produksi kultural, jejaring aktor, serta konfigurasi modal dalam praktik seni rupa kontemporer. Ketiga, analisis mengenai hubungan antara nilai estetik dan validasi sosiologis, termasuk pembahasan mengenai otonomi artistik, kepengarangan kurator, serta peran galeri, balai lelang, kolektor, dan berbagai intermediaris dalam medan seni rupa. 4. Penyusunan strategi pengembangan karir kesenimanan melalui pemetaan medan seni rupa, hubungan antara medan wacana dan medan pasar, serta perencanaan karir profesional di bidang seni rupa. Materi pembelajaran disusun secara bertahap, dimulai dari penguasaan konsep dasar sosiologi seni, dilanjutkan dengan pemahaman berbagai pendekatan teoretis, analitis terhadap praktik seni rupa kontemporer, hingga penyusunan strategi pengembangan karir profesional di bidang seni rupa. Dengan susunan materi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan konsep-konsep sosiologi seni dengan praktik profesional yang akan mereka hadapi sebagai seniman maupun praktisi seni rupa. Penilaian pada mata kuliah sosiologi seni dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Seluruh komponen penilaian telah disusun dalam rencana pembelajaran semester dan dirancang agar selaras dengan capaian pembelajaran pada setiap tahapan perkuliahan. Komponen penilaian yang digunakan meliputi forum diskusi dengan bobot 5% untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dasar sosiologi seni melalui partisipasi aktif dalam diskusi kelas. Kuis dengan bobot 10% untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar melalui studi kasus. Tugas 1 dengan bobot 35% berupa pemetaan modalitas individual berdasarkan pendekatan Pierre Bourdieu serta penyusunan strategi pengembangannya. Tugas 2A dengan bobot 20% berupa analisis mengenai hubungan antara nilai estetik, validasi sosiologis, serta posisi aktor dalam medan seni rupa. Tugas 2B dengan bobot 30% berupa penyusunan strategi pengembangan karir kesenimanan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan posisi mahasiswa dalam medan seni rupa. Penilaian dilakukan secara objektif menggunakan indikator-indikator ketercapaian yang telah ditetapkan pada setiap capaian pembelajaran mata kuliah. Selain menilai penguasaan konsep, penilaian juga diarahkan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis, menyusun argumentasi, serta menghubungkan teori sosiologi seni dengan praktik seni rupa kontemporer. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik terhadap proses pembelajaran sehingga mahasiswa dapat mengetahui tingkat tercapaian pembelajaran sekaligus melakukan perbaikan pada proses belajar berikutnya. Berikut akan disajikan video pembelajaran mata kuliah sosiologi seni pertemuan perkuliahan ke-7 dengan materi konfigurasi modal atau kapital Pierre Bourdieu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya kita hari ini di minggu perkuliahan ke-7 untuk mata kuliah sosiologi seni. Sebentar lagi ada assessment ya di minggu 8 seperti biasa. Saya harap teman-teman semangatnya masih tinggi gitu ya. Nah, sebelum itu seperti biasa kita mulai ya kuliah ini dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing selama ya mungkin sebentar dulu aja ya supaya kita diberi kelancaran dalam pelaksanaan perkuliahan ini. Berdoa dipersilakan. Oke,
Amin. Sip. Absen dulu mungkin ya, seperti biasa kalau di akhir nanti yang telat-telat ya diberi poin tambahan lah ya dalam tanda kutip. Oke, yang pertama Tatia. Tatia hadir, Naila hadir, buat Nindi. Nindi nggak ada ya? Di sini sih masih aman lah, baru sekali. Alki hadir, Rustu? Rustu nggak ada. Duh, kemana ya dia? Udah 4 kali. Duh, mungkin nanti kita diskusikan. Terakhir siapa? Oke, siapa hadir ya? Oke, presensi sudah. Oke, kita mulai aja ya. Yang sekarang sih harapannya sih nggak terlalu serius ya teman-teman, meskipun ini teori yang ya sebetulnya cukup canggih gitu, tapi ini sangat bisa diterapkan dalam keseharian kalian gitu. Namanya modal atau kapital ya, dan kita membahas mengenai konfigurasinya pada pertemuan kita kali ini gitu. Oke, sebelum masuk ke materi yang baru ini, kita merekap dulu ya. Di minggu 7 ini kita sudah membahas dua pandangan besar. Pertama soal The End of Art gitu ya, dari Arthur Danto, yang ngebahas soal berakhirnya seni, tapi berakhir bukan dalam artian seni itu sudah tidak penting gitu ya, tapi sekarang itu reputasi orang dalam gitu ya, itu juga menjadi hal-hal yang mendukung karir seorang seniman. Dan juga seni ini juga pada akhirnya tuh menjadi sistem yang berbasis wacana, atau tidak hanya menjual produk juga ya, tapi juga menjual isu-isu apa yang ada di dalamnya. Kedua, kita membahas mengenai art worlds-nya atau ya medan seninya Howard Becker. Dan di sini dibahas bahwa kegiatan seni gitu ya, atau kegiatan budaya secara umum itu adalah aktivitas kolektif. Yang penting itu bukan cuman seniman, pekarya, penari dan lain-lain, tapi orang yang bikin gamelan, orang yang bikin panggung, orang yang bikin cat, orang yang bikin kamera pun juga itu berperan. Makanya disebut sebagai aktivitas kolektif. Dan dalam hal itu juga ada yang disebut sebagai jejaring aktor gitu ya, dalam produksi seni dan kebudayaan secara umum. Untuk yang minggu ini kita membahas mengenai modal teman-teman, atau mungkin kita sering dengarnya itu kapital ya. Nah, ada satu istilah gitu ya yang sangat zaman sekarang gitu, di ekonomi neoliberal. Apa kalian dengarnya? Kapitalisme gitu ya. Ini ya kalau secara umum beda dengan zaman dulu kan ada dua dunia ya, yang kapitalisme itu barat gitu ya, dan satu lagi yang relatif lebih ke sosialisme itu di USSR dan lain-lain gitu. Dan di sini kan kalau di kapitalisme ya, kita selalu melihat bahwa orang yang punya modal itu orang yang, kalau kata yang viral itu apa? Gue punya duit, gue punya kuasa gitu ya. Itu yang punya modal, itu yang punya uang, yang punya power itu tuh yang berkuasa gitu ya. Ini karena kita kenal dengan satu konsep yang namanya kapitalisme gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah modal itu hanya sifatnya ekonomi atau uang, teman-teman? Kalian kalau bikin karya, butuh apa aja? Karyanya karya apa ya? Karya drawing aja. Perlu? Skill. Hebat, langsung ke skill. Skill tuh bisa, apakah uang, apakah bentuknya uang atau apa? Bukan kan ya? Kalian bisa nggak tiba-tiba jadi punya skill menggambar pakai uang? Nggak bisa ya? Tapi harus diapain uangnya? Investasikan, betul, diinvestasikan di mana? Di pendidikan. Itu siapa ya tadi, dan Tatia juga sudah punya satu insight yang menarik gitu ya, bahwa skill itu juga merupakan modal ya kan, tapi skill itu bukan uang gitu. Nah, ini nanti kita akan breakdown lebih jauh apa saja sih modal-modal itu gitu ya. Tapi di sini saya mau menekankan bahwa setiap individu itu punya konfigurasi modal yang berbeda. Tatia misalkan jago bikin apa aja nih? Ilustrasi. Video gimana? Ya, biasa aja. Biasa aja gitu. Tapi pentolannya ilustrasi.
Ya, boleh. Boleh ya. Siapa apa pentolannya? Research. Research, keren gitu ya. Jadi karyanya research gitu ya. Beda-beda ya tiap orang. Tapi punya kontribusi masing-masing kan, gitu ya nantinya. Dan kalian tetap bisa punya nilai yang bagus di kelas ya, meskipun modalnya beda-beda teman-teman. Nah itu yang disebut nanti sebagai konfigurasi modal, gitu ya. Dan modal ini gitu yang kemudian menentukan peluang, posisi, dan kemampuan seseorang untuk bertahan maupun berkembang. Gitu. Misalkan kita jualan skill kita gambar gitu ya. Itu kan bisa bikin kita survive gitu ya di kehidupan keseharian. Tapi ada satu momen misalkan ilustrasi lagi agak turun gitu ya. Kita juga kan harus muter otak gimana caranya supaya skill kita tetap bisa bikin kita survive gitu ya. Contohnya di seniman gitu ya, banyak gitu ya, ada yang jago lukis, ada yang jago ilustrasi gitu ya, tapi lukisannya nggak laku akhirnya dia nggak lagi di kanvas, tapi bikin di print, di apa segala macam. Nah ini yang jadi menarik ya, gitu. Jadi kayak kita harus selalu aware sama kebutuhan yang terjadi di luar sana dan juga dinamika apa yang terjadi di keseharian kita sebagai kreator. Nah sebelum kita saya juga nanti di sini mau memperkenalkan ya modal-modal apa saja sih selain modal ekonomi gitu. Modal ekonomi itu penting kenapa menurut kalian? Modal uang tuh kenapa sih powerful banget? Karena Bernilai. Tapi skill juga bernilai kan? Jejaring juga bernilai. Terus juga prestis juga bernilai. Cuman kalau misalkan saya datang ke toko, Pak, saya tuh kurator nasional, punya sertifikat internasional. Saya mau beli itu, bisa nggak? Nah ini ya, oke? Oke, pertanyaannya, apakah modal itu eksklusif hanya bernilai ekonomi? Tentunya tidak ya, tadi ada skill gitu. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk modal itu? Pertama, yang paling mudah itu ekonomi, yang paling mudah dipahami ya. Kedua itu modal kultural, ini adalah modal yang sedang kalian coba peroleh gitu ya. Kemudian ada modal sosial dari pertemanan, relasi, jejaring, dan akses. Kemudian juga ada modal simbolik. Ini yang mungkin cukup menarik ya, karena ada reputasi, legitimasi, prestis, dan penghargaan. Ini ilustrasi yang saya rasa menarik untuk menggambarkan nanti ya karir kalian misalkan. Ada yang namanya konversi modal, bahwa kita di sini terus-terusan gitu mengkonversi si modal-modal ini. Kalian di sini mungkin orang tua kalian gitu ya punya modal ekonomi, kemudian mendorong kalian untuk kuliah di Telkom University. Artinya ada konversi dari modal ekonomi ke modal ilmu atau skill atau apa keterampilan dan lain-lain, dan kalian di sini akhirnya bisa bikin karya yang bagus. Setelah itu misalkan kalian ikut pameran karya kalian bagus, terus dipamerkan misalkan di pameran pada suatu hari gitu ya, atau enggak misalkan di pameran di Skenaria atau pameran TA gitu ya misalkan. Nah itu tuh kalian berpameran itu punya modal simbolik. Kalian bisa posting itu di sosial media, kalian bisa bahkan undang teman-teman kalian, undang orang tua gitu ya. Itu sebetulnya punya modal simbolik. Ada modal prestis ketika kalian berpameran. Di pameran, kalian kemudian bertemu tidak hanya sama apresiator, tapi juga mungkin sama klien, kolektor, dan lain-lain ya. Di situ juga kalian bisa mulai berkenalan, dan di sini kalian menukar modal simbolik dengan modal sosial atau disebut sebagai relasi. Gitu. Dan terakhir, amin gitu ya, ada yang tertarik sama karya kalian gitu ya, terus karyanya dibeli atau karyanya dipesan gitu ya, nanti sebuah project misalkan, di situ ada penjualan, dikonversi lagi menjadi modal ekonomi. Nah ini terus berputar ya. Tadi pertanyaannya, kenapa sih yang paling umum itu uang? Karena modal uang itu nilainya paling cair, paling liquid, paling gampang ditukar. Kalau saya modal knowledge itu nggak segampang itu. Harus saya tukar dulu ke Telkom, jadi modal ekonomi, baru bisa pertukarkan lagi gitu. Jadi pada akhirnya tuh modal ekonomi ini yang kita pertukarkan ya teman-teman. Ya bukan paling pertukarkan, modal ini paling cair, tapi kita punya 3 jenis modal ini yang bisa kita selalu kembangkan gitu.
Dan modal ini tidak bersifat statis, satu bentuk modal dapat dikonversi menjadi bentuk modal lainnya. Dan kadang kalau kalian paham soal ini, kalian tuh nggak selalu ujung-ujungnya nyari modal ekonomi. Misalkan bahkan kalau kalian datang ke Red Dot Design Award yang di Singapura pengen kenalan sama satu desainer keren, kalian menukar modal ekonomi kalian dengan modal sosial. Atau misalkan kalian tadi misalkan ngedeketin anak desainer kondang gitu ya, ya kalian menukar modal sosial kalian dengan modal simbolik gitu. Ada yang seperti itu ya. Dan ini nggak apa-apa selama semuanya dilakukan secara etis dan berintegritas teman-teman ya, gitu. Nah, apa sih pentingnya memahami modal? Itu tadi, kalian bisa tahu kalian itu punya kurang apa, dan kalian juga bisa tahu bagaimana cara memaksimalkan potensi yang kalian punya. Misalkan, Syafa habis dari sini pengen jadi researcher, saya mau ke Unimel Pak, Melu. Dulunya Tell You, nantinya Melu, ya amin gitu. Nanti di sana jadi riset gitu ya. Syafa di sana meriset, mendapatkan pengalaman yang lebih luas gitu ya, bahkan mungkin bisa ngajar di Lasal gitu ya misalkan, ya amin gitu ya. Di situ kan artinya harus tahu dulu kita punya skill apa, kita punya modal kultural apa yang mau kita nantinya paling tukarkan gitu ya, seperti itu. Dan juga pada skala terkecilnya modal itu juga alat untuk bertahan hidup ya. Kita berjuang dengan karir kita supaya ya kita setidaknya bisa hidup dan bertahan di era kapitalisme ini. Dan untuk pada skala besarnya juga modal ini bisa jadi alat mendominasi. Tapi ini berlaku di level lembaga ya, gitu, pemerintah apa segala macam. Tapi di level individual pun juga modal-modal ini dinamikanya itu sangat terasa gitu. Oke, mungkin pertanyaan dulu kali ya. Kira-kira ada yang mau nanya, teman-teman? Silakan. Ya Pak. Oke, terima kasih. Syafa, silakan. Pertanyaannya apa? Jadi dari 4 modal itu kan semuanya saling membantu sama lain dan bisa statis untuk saling berubah gitu ya Pak. Betul. Apakah modal itu bisa kontradiktif? Jadi dengan satu modal tinggi malah modal lain turun, atau bisakah modal ini saling berlawanan satu sama lain gitu? Wah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Wah, ini canggih sekali pertanyaannya, Syafa, terima kasih. Apakah ada kemungkinan itu? Saya rasa sangat mungkin ya, gitu. Contohnya adalah, mungkin kita bawa tren ya. Desainer yang bagus tuh, seniman yang bagus tuh, yang ngikutin tren, apa yang ngikutin, mungkin istilah umumnya idealis kali ya, idealisnya sendiri. Bingung ya jawabnya ya. Semua orang pengen sell out, tapi semua orang pengen punya identitinya masing-masing. Jadi di situ mungkin contohnya. Ada seniman, ada kreator yang dia kekeh gitu ya. Saya pengen mengutamakan modal kultural saya dan komitmen saya di bidang ini. Tapi problemnya pasar itu kurang bisa menangkap karya-karya dia. Tapi di sisi lain ada juga misalkan satu seniman gitu ya, atau satu kreator jualan karyanya itu terlalu terjual banyak, oversaturasi sehingga orang-orang kayak ya udah nggak lagi jadi eksklusif, dan modal ekonominya tinggi, tapi nanti modal kulturalnya, modal simboliknya mungkin ya, reputasinya turun gitu. Gimana Pak? Apakah cukup menjelaskan? Iya. Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Terima kasih pertanyaannya, ini jadi insight sekali untuk kita semua ya. Dan lagi gitu ya, di mata kuliah ini dalam praktik seni, jadi dalam praktik seni ini karir kesenimanan ya, atau karir kreatif kita tuh sebetulnya juga proses akumulasi modal terus menerus gitu. Bahkan ada juga kurator-kurator, seniman-seniman yang mungkin mereka udah nggak perlu lagi modal ekonomi gitu, udah stabil panyoman gitu, tinggal apalagi ya gitu, tapi dia selalu mencari yang lain, simbolik sekarang gitu ya. Jadi kayak akumulasi modal itu terus berlangsung bahkan sampai akhir hayat gitu ya teman-teman. Dan kita sebagai seniman dan kreator juga tidak hanya menciptakan karya, tapi juga mengembangkan yang tadi, modal kultural, sosial, simbolik, untuk nantinya dikonversi dengan bentuk modal yang paling cair, yaitu modal ekonomi atau modal finansial, seperti itu. Nah, untuk penugasan untuk nanti minggu 8 assessmentnya, saya rasa kalau nge-review mah
mungkin terlalu gampang ya gitu. Nah, saya berharap teman-teman di sini bisa bercermin pada diri masing-masing untuk pertama melakukan adalah pemetaan modal yang kalian punya. Kalian petakan dulu tuh, saya punya apa? Oke, saya lagi kuliah di sini, sedang mengumpulkan modal kultural, tapi misalkan orang tua saya itu punya ternak ayam, misalkan ya, omsetnya sudah sebulan 800 juta misalkan, alhamdulillah, amin gitu ya, dan kalian pengen merespon hal tersebut gitu ya, itu bisa juga gitu ya. Terus dan lain-lain, pokoknya kalian petakan juga gitu. Kalian kenalannya siapa, kalian juga punya modal simbolik apa juga gitu, seperti itu. Dan saya juga berharap untuk kalian supaya bisa melakukan simulasi atau rencana pengembangan modal-modal ini selama 5 tahun ke depan. Gak apa-apa, skenario ideal aja dulu. Dapat beasiswa, dolar jadi 12.000, terus paspor Indonesia berlaku di mana-mana gitu ya. Pokoknya mah kalian skenario ideal aja dulu ya, supaya kalian nanti bisa bisa melihat potensi kalian tuh kira-kira sampai mana. Terus kalian juga rencanakan dalam 5 tahun itu bagaimana kalian akan menukarkan modal-modal ini gitu ya. Sebenarnya kalau soalnya gini harusnya 100 semua ya gitu. Harusnya 100 semua gitu ya, tapi di sini saya bakal menilai banyak, jadi kalian bagaimana memetakan kesesuaian tadi ya, pemetaan modal-modal yang kalian punya dengan teori Bourdieu ini tadi gitu. Oke, jadi ya saya harap sih kuliah ini meskipun sangat teoretis ya, tapi tidak hanya berupa konsep-konsep yang tidak aplikatif dalam keseharian gitu. Ini teori yang sebenarnya juga sangat bisa diterapkan di medan yang lain ya gitu. Maksudnya ini di medan sosial seni umumnya, tapi di desain, di musik, di film saya rasa juga punya dinamika yang kurang lebih sama soal pertukaran modal ini. Dan harapannya ketika kalian nanti bisa paham soal permodalan ini, kalian juga bisa berkarir, berkembang, dan juga semakin signifikan gitu ya, dengan cara-cara yang berkesesuaian dan juga cara-cara yang etis, berintegritas, dan juga berbudaya, seperti itu. Oke, untuk itu kuliah ini kita tutup dulu ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat juga mengerjakan tugasnya, dan minggu depan kita akan kuliah asinkronus, seperti itu. Dengan itu mata kuliah ini saya tutup. Terima kasih. Demikian video pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Seni di program studi S1 Seni Rupa Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses sertifikasi dosen, khususnya pada penyusunan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKETA PT. Besar harapan saya, video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.